Hai buzzers yang suka baca stensilan, jangan rajin baca stensilannya BAP Militer. Baca aja bukunya, ada di buku Aku Adalah Peluru dan Kapal Cinta Pengawal Langit. Oh ya, nama orangnya itu waktu bersama saya namanya Letkol Ali Sudibyo. Sekarang dia kolonel, katanya sih mau bintang, tapi kita lihat aja karena sebenarnya dia nggak boleh bintang. Waktu kasus dengan saya, Ali Sudibyo ini dipenjara karena dia yang melakukan kesalahan. Jadi kalau nyebar-nyebarin BAP kuno itu, aduh kasihan deh. Itu soal urusan suami istri. Mau lihat yang lebih seru? Baca lagi dong yang tentang pecut-pecutan. Jangan cuma soal wine. Oke, dan kenapa sih nggak berani substansi? Selalu nyerangnya pribadi. Kenapa kehidupan titik-titik Anda nggak bahagia ya? Makanya main-main yang jauh. Ya, bye. Ya ini menarik ya, unggahan video dari Bu Koni di Instagram beliau. Nanti bisa dicek lagi lah isinya kayak apa ya. Yang jelas Bu Koni saat ini menantang para buzzer ternak yang banyak berkeliaran di media sosial. Menyerang mereka-mereka yang dianggap berseberangan dengan dalam tanda kutip keluarga Mulyono. Ya orang udah pada tahu lah siapa pemelihara buzzer-buzzer ini. Yang jelas mereka menggunakan metode yang seragam, yaitu menyerang kehidupan pribadi mereka-mereka atau orang-orang yang berseberangan atau kritis terhadap keluarga Mulyono. Tak terkecuali dengan Ibu Koni ini. Ibu Koni ini kemarin ketika beliau pulang mengajar di Universitas Saint Petersburg di Rusia, salah satu universitas tertua di Rusia, beliau membawa sejumlah dokumen. Kalau nggak salah mungkin ada video, ada dokumen cetak ya. Itu tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan petinggi negeri ini. Salah satunya adalah dokumen tentang keluarga Mulyono. Tentunya bukan dokumen yang bisa kita ambil sembarangan, pasti dokumen itu sifatnya classified lah, rahasia lah. Ini yang mungkin jadi bikin gemas keluarga Mulyono ya, karena kalau sampai Bu Koni itu membocorkan rahasia ini di media sosial, pasti akan membuat nama keluarga Mulyono makin terpojok. Apalagi kemarin posisi RP itu sudah seolah-olah memvalidasi bahwa keluarga Mulyono itu, atau dalam hal ini Mulyono itu sebagai seorang tokoh dunia yang terkorup nomor 2. Nah, akhirnya Tuhan itu maha adil ya, membuka semua rahasia-rahasia yang disembunyikan dengan sengaja seketat apapun, tapi Tuhan punya cara untuk mempermalukan seseorang. Kalau orang-orang di negeri ini sudah capek bicara bagaimana aksi korupsi pejabat tinggi kita, justru Tuhan memakai dunia internasional untuk memalukan para pemimpin kita yang dalam tanda kutip seolah mereka tuh populis, peduli rakyat, ternyata mereka berusaha untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Bahkan memberikan estafet kekuasaan kepada keluarganya dengan menggunakan sumber daya negara lah. Itulah kejahatan terorganisir yang diindikasi oleh posisi RP. Nah, kembali kepada video unggahan Ibu Koni ini ya. Ibu Koni ini menantang netizen untuk berdebat soal yang substansial lah ya. Bukan soal gosip, rumor, atau membongkar kehidupan pribadi dari Ibu Koni. Tapi Ibu Koni mengajak pasar itu lebih rasional lah. Jadi melihat substansi apa yang dikemukakan oleh beliau, bukan justru menyerang kehidupan pribadi beliau, masa lalu beliau, rumah tangga beliau dengan mantan suaminya yang terdahulu yang kabarnya itu adalah perwira menengah di salah satu kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Kita nggak perlu masuk ke sana, itu karena ranah pribadi lah, ranah privat. Tapi yang jelas eh, ini dipakai sebagai amunisi oleh para pasar ternak untuk menyerang Ibu Koni secara pribadi. Untungnya Ibu Koni ini bukan sosok wanita yang lemah, cengeng ya, mudah dibully, yang terus kalau dibully dia tutup akun atau memang nangis gitu ya. Tapi justru beliau menantang para pasar itu gitu loh. Dan dia juga menyerang kembali siapa yang membocorkan istilahnya rahasia rumah tangganya di masa lalu. Bahkan Bu Koni mengajak
pasar tenang itu untuk membaca kembali BAP militer yang bocor di media sosial, bocor atau dibocorkan ya, saya nggak tahu ya. Yang pastinya kalau melihat data yang sifatnya classified rumah tangga seorang dari keluarga militer itu pasti dibocorkan, nggak mungkin nggak dibocorkan. Untuk melihat salah satu bab di BAP itu yang berkaitan dengan pecut-pecutan. Kita nggak mau menafsirkan sejauh mana maksudnya pecut-pecutan itu apa, atau saling memecut atau gimana, itu urusan pribadi beliau lah ya. Kita nggak usah masuk ke sana, karena kalau saya sendiri pengen tahu lebih jauh bagaimana apa yang dibawa oleh Bu Kony. Saya menunggu-nunggu ya, isi dari dokumen yang dibawa beliau ke Rusia itu seperti apa. Dan saya yakin juga nggak hanya saya, semua juga menunggu-nunggu ini. Karena pasti kalau ini bocor atau dibocorkan akan bikin geger perpolitikan di Indonesia. Bisa jadi mengubah konstelasi politik Indonesia hari ini. Ya semoga bisa memberikan suatu dampak positif lah buat negara ini yang sudah kelihatannya makin ke sini bukannya makin membaik ya, tapi justru makin buruk. Korupsi makin merajalela, korupsi kebal hukum, para koruptor kebal hukum, dan sekarang namanya aksi koruptif itu terjadi di berbagai lini pemerintahan. Nggak hanya itu, mereka juga pemerintah dan pengusaha itu sekarang bekerjasama yang kita sebut dengan oligarki untuk merampok sumber daya alam kita. Ya ujung-ujungnya apa? Kita masyarakat kecil cuma dapat ampasnya. Ketika pengelolaan negara tidak beres atau pemerintah tidak becus mengelola keuangan negara, akhirnya kita rakyat kecil yang disuruh membayar kebodohan pemerintah mengelola negara ini ya, dengan kenaikan pajak, dengan kenaikan BBM, dengan kenaikan listrik, dengan kenaikan kebutuhan harga pangan, dengan kenaikan transportasi. Itulah yang harus kita bayar. Padahal sebenarnya kita tidak perlu membayar karena negara kita katanya kaya, raya ya, bisa punya penghasilan yang lebih, tapi faktanya tidak demikian. Rakyat kecil masih harus berusaha payah untuk membeli makanan, masih harus mengejar setoran untuk membayar anak-anak sekolah, masih berjuang keras untuk mendapatkan sesuap nasi setiap hari. Bahkan berjuang puluhan tahun untuk hanya memiliki sebuah rumah kecil. Apalagi kalau kita lihat di Jakarta ya, banyak tempat-tempat kumuh yang perlu istilahnya diperbaiki, direcovery agar rumah dan lingkungannya layak untuk dihuni. Inilah yang harusnya menjadi perhatiannya. Jadi sebaiknya kita semua berpikir lebih jernih ya. Sebenarnya bukannya saya mendukung apa yang dilakukan oleh Ibu Kony, tapi setidaknya dia bisa memberikan, menyentil lah cara-cara petinggi kita itu mengelola negara. Negara ini sebenarnya negara besar, punya banyak sumber daya alam ya, punya banyak resource yang bisa dikembangkan dan bikin kita untuk hidup makmur. Tapi faktanya hari ini kita cuman disuguhi dengan kesengsaraan. Banyak rakyat yang masih menderita, banyak pengangguran, lapangan kerja tertutup, kemudian angkatan kerja kita makin tahun itu naik, tapi tidak ada penyelesaian atau untuk menampung mereka bekerja. Bahkan salah seorang rektor perguruan tinggi pernah mengatakan beliau merasa prihatin bahwa saat ini banyak lulusan perguruan tinggi yang bergelar S1 itu nganggur, tidak tertampung. Ini mestinya harus menjadi PR pemerintah ya. Pemerintah bukannya sibuk bernarasi membela koruptor, terutama orang-orang yang menjadi bagian masa lalu, tapi mestinya memberikan terobosan yang fundamental gitu ya. Kita tahu bahwa bangsa ini punya banyak kelemahan. Kita masih perlu ketahanan pangan. Kita masih perlu kedaulatan digital. Kita masih perlu kedaulatan laut kita yang mudah diintervensi. Banyak sekali PR kita. Kita juga perlu memperbaiki SDM kita yang lemah saat ini. Seperti dikatakan oleh Menteri PMK yang mengatakan sumber daya kita itu rendah gitu ya. Dan janganlah sumber daya yang rendah atau kualitas yang masih rendah ini dipakai untuk tujuan-tujuan politik. Mestinya kita bersama-sama membangun SDM kita supaya kita menjadi negara maju. Karena nggak mungkin kita menjadi negara maju kalau SDM kita itu rendah. SDM rendah tidak akan menghasilkan inovasi apapun ya. Apalagi dengan didukung oleh korupsi yang merajalela,
dari aparat pemerintah, dari yudikatif, eksekutif maupun legislatif, harapan kita akan masa depan itu menjadi tidak cerah lagi, suram ya. Suram kehidupan kita pada tahun 2025 ini yang kabarnya cukai untuk makanan kemasan akan naik, kemudian juga BBM akan naik, akan diikuti juga oleh listrik, juga harga pangan, kabarnya juga untuk biaya kesehatan, BPJS juga akan dinaikkan iurannya. Makin lengkaplah kesengsaraan kita sebagai rakyat, ternyata negara tidak peduli, negara lebih peduli memelihara para koruptor, memberikan keringanan pada koruptor tanpa ada aksi yang jelas. Yang jelas kalau kita perlihat hari ini banyak sekali para pejabat negara kita, menteri-menteri kita masih dengan hidup mewah, mobil mewah tanpa ada rasa empati kepada rakyat kecil yang tinggal di pelosok-pelosok kota-kota besar seperti Jakarta yang hidup dalam keterbatasan di bawah jembatan atau mereka harus berjuang untuk uang 1.000 2.000 di perempatan-perempatan jalan di Jakarta ini ya. Dan mereka harus bekerja sampai malam untuk mungkin hanya layak untuk makan. Apakah mereka juga bisa membayar tempat tinggal yang layak? Ya, bisa jadi sangat tidak mungkin ya karena biaya sewa di Jakarta itu sangat mahal gitu. Ini harusnya menjadi perhatian kita ya. Jadi pasar-pasar ternak ini mestinya harus lebih kreatif lagi lah. Tapi memang fenomena pasar ternak ini seperti dirilis oleh Bocor Alus Tempo beberapa waktu lalu sudah makin melemah. Semasa Jokowi masih berkuasa, pasar ternak ini sangat mendominasi jagat dunia maya, tapi sekarang atau mungkin karena suplai asupan dananya itu sekarang mulai seret ya. Ada yang mengatakan dulu pasar-pasar ternak ini dibiayai oleh judol, tapi karena kemarin kan judol sudah dibongkar, tapi apakah dibongkar habis-habisan atau cuman pindah boher ya kita nggak tahu. Mungkin juga pindah boher ya. Tapi yang jelas saya mensikapi secara positif apa yang diunggah oleh Ibu Koni ini ya. Jadi biar ada informasi yang berimbang lah. Kita tidak disuguhi dengan informasi-informasi yang sifatnya doktrin gitu. Kita jadi negara maju, negara kaya, tapi faktanya hari ini kita makan aja susah. Sementara koruptor bisa berpesta pora, mau pergi ke luar negeri kapan aja, mau makan apa aja tinggal berangkat atau tinggal pesan ya. Mau naik kendaraan ke tempat manapun dikawal oleh polisi ya. Sementara kita harus berjuang mati-matian tiap hari mengejar angkutan umum dari jam 5 pagi pulang sampai jam 7 malam. 12 jam kita harus berjuang di luar untuk hidup yang cukup, bukan hidup yang mewah. Ya, semoga apa saya bagikan bermanfaat.